Halo guys, ketemu lagi di konten saya kali ini. Kebetulan ini konten adalah konten podcast ya, podcast saya. Di sini saya podcast lebih ke arah olahragawan yang selama ini berprestasi di Indonesia ataupun di internasional. Saya akan mencoba mengorek-korek guys. Nah, selama ini kan kalian pasti mau dong tahu gimana sih caranya menjadi seperti mereka gitu, pola latihannya seperti apa, asal usulnya seperti apa, terus latar belakangnya seperti apa. Di sini kita akan mengorek sedikit guys. Nah, di sini untuk podcast saya yang pertama ini agak sedikit unik guys. Uniknya kenapa guys? Karena beliau adalah seorang, bisa dibilang seorang body contest awalnya, terus naik ke bodybuilder. Nah, sekarang malah sempat saya dengar menjuarai suatu kompetisi SBD guys. SBD itu squat, bench press, deadlift. Nah, di sini kan kalau pengetahuan umumnya saya guys ya, untuk SBD dengan bodybuilder itu sebenarnya dua hal yang pola latihannya sangat-sangat berbeda jauh guys. Karena untuk bodybuilder itu atau untuk body contest biasanya mereka mengandalkan yang namanya kontraksi ke otot. Mereka bisa dibilang seniman otot. Jadi bukan mengangkat seberat-beratnya, tapi harus melakukan gerak sebagus mungkin dan kontraksinya itu mesti kena ke otot. Sedangkan kalau SPD itu adalah di mana gerakannya dengan yang benar-benar bagus dengan angkatan yang seberat-beratnya. Jadi istilahnya kalau saya lihat di sini, kalau saya nggak salah ya guys ya, SPD itu dengan gerakan yang proper, dengan gerakan yang bagus, dengan harus bisa mengangkat beban seberat-beratnya. Dia tidak memperdulikan kontraksi ke otot. Kontraksi ke ototnya hanya beberapa otot saja yang mereka gunakan untuk menunjang angkatannya mereka, yaitu squat, bench press, deadlift. Nah, oke guys, nggak usah bertele-tele lagi. Sekarang kita korek aja. Ini bintangnya kita untuk podcast ini bernama Rocky. Halo bro. Ini guys, Rocky nih guys. Nah, kalau kalian lihat anak-anak SBD biasanya kan badannya biasa ya, tapi angkatnya luar biasa. Kalau ini badannya luar biasa, angkatnya juga luar biasa nih guys. Oke guys, kita tanya dulu latar belakangnya Rocky itu seperti apa. Bro Rocky, latar belakangnya Bro Rocky suka di bidang ini, terutama di bidang angkat besi lah. Kita ngomong ini angkat besi biar lebih global gitu. Angkat besi awal mulanya titik baliknya karena apa? Karena hobi atau gimana? Ya emang gua dari kecil udah hobi olahraga sih bro. Oh, hobi olahraga. Ya. Dulunya berarti sebelum angkat besi lo basket, sepak bola atau apa? Ya pada umumnya dari kecil kan ya kita suka bola kaki ya. Bola kaki. Ya Indonesia emang nomor satu sepak bola guys. Olahraga terus mulai ya coba-coba ke basket, semua lah diputerin kan. Oh. Namanya kita dari kecil kan. Cuman emang kalau Multi talented guys. Ya mungkin kalau gue bedanya dari kecil gue emang udah terobsesi sama Bruce Lee. Bruce Lee. Wah, itu benar-benar legend tuh. Jean-Paul Van Damme. Wah, mantap. Terus Rocky. Ya, Rocky Balboa. Pakai namanya Rocky juga guys. Kebetulan. Nah, jadi gue emang dari kecil udah seneng olahraga kok, gue udah mulai pusat-pusat sendiri. Oh. Ya, oke dah. Terus mulai masuk ke tempat gym itu pas kuliah atau sekolah atau gimana? Gua mulai gym itu dari kelas 1 SMA kok. SMA guys, waduh SMA. Dari tahun 2005 ya. 2005. Oh. Terus kalau kita boleh tahu pertama-tama itu mulainya gimana sih? Pasti kan orang pasti mulainya tuh ada perasaan, oh badanku masih kecil nih, gua kalau masuk ke gym gua pasti dibully lah guys. Nah, waktu itu sempet nggak ngalamin hal seperti itu? Oh iya, jadi yang bikin gua termotivasi, gua pengen kuat, gua pengen gede tuh di waktu gua SMP gua pernah berantem kok. Oh berantem, wah jagoan nih guys. Gua berantem sama anak kelas 3 SMP. SMP sama Gua kelas 1 SMP. berarti sama senior lah guys ya. Itu gua habis kok. Oh habis. Habis gua.
Ya, jadi gua punya tekad, gua someday harus bisa jadi orang yang kuat. Tapi guys, saya potong dulu nih guys. Tapi pada kenyataannya guys, pengalaman saya sendiri, awalnya kita seperti itu. Tapi setelah kita jadi, malah tekad kita itu malah mungkin malah nggak ada gitu guys. Nah, bener nggak seperti itu juga? Justru itu cuma jadi motivasi aja. Betul, motivasi positif guys. Ya. Ya dari situ gua udah mulai nge-gym. Tahun 2005 gua nge-gym. Gua ingat tuh, gua lihat lo tuh. Waduh, ini panutan nih. Bohong nih, bohong. Ini panutan nih, gua inget banget dulu tuh. Wah, Ricky Daud emang udah terkenal lah. Dari situ gua lanjut, dan emang pada dasarnya kita tuh ya senang latihan berat lah ya. Betul, betul. Ya sebenarnya sih kalau saya mau bilang di sini, semua cabang olahraga itu pasti ujung-ujungnya pasti suka yang namanya fitness. Karena fitness itu menunjang semua olahraga, baik itu sepak bola, basket, semua pasti ada fitnessnya guys, gitu kan. Ya berarti asal mulanya seperti itu ya. Ya. Terus kalau saya bilang awal ikut kompetisi itu perkapan, coba secara singkat pergi. Gua kompetisi kurang lebih waktu itu di tahun 2008. 2008 itu gua ikut ya, boleh kontes kok ya. di konten. Waktu itu masih kurus, mungkin beratnya waktu itu masih Nggak nyampe 70 kok. 70. Sekarang gua segini 92 kilo. 92 kilo guys. Itu naiknya berarti sekitar 20 kilo tuh otot tuh guys, bukan main-main guys. Ya. Terus saya dengar sempat dari nasional, sempat ke luar negeri juga, ke Musclemania ya. Musclemania 2 kali mungkin. kok. Jadi gua di situ juara 3 Wah. 2 kali. Juara 3 yaitu ya pengalaman lah guys ya. Nah terus guys, yang saya agak sedikit surprise nih, saya emang mengenal Rocky ini sudah cukup lama, nah, karena saya juga kan kadang-kadang ke Rocky ini dari Bandung ya, Jawa Barat. Saya kadang ke Bandung, ke tempat gymnya di Bandung, ketemu saudara Rocky juga, dan saya juga tahu dia salah satu kompetitor daripada body contest ataupun main fisik lah. Yang saya bingung tiba-tiba di tahun 2019 itu saya lihat Rocky ini juara 1 guys, di SBD itu waktu itu, angkat berat, squat, deadlift, deadlift. Nah, yang saya bingung ini apa sih yang bukan berubah haluan ya guys ya, tapi apa sih yang tiba-tiba dari bidang raga tiba-tiba bisa mendalami dunia SBD. Nah, kira-kira itu seperti apa? Jadi kalau dibilang powerlifter, gue bukan powerlifter kok ya. Nah, tapi juara guys. Gimana nih jadinya? Wah, ini ya fitness aja lah. Nah. Gue bukan powerlifter, bukan atlet angkat berat. Cuman ya memang yang jadi dasar gue pengen ikut waktu tanding itu karena banyak yang bilang kalau bodybuilder itu nggak bisa ngangkat berat katanya. Oh, dari segi angkatan kalah Ya, gitu, kalau bodybuilder. Jadi di situ ya salah satu motivasi gue juga supaya bisa bikin. Karena kalau kita pengen ya kayak lo bilang kan nothing is impossible. Betul. Nah, jadi walaupun bodybuilder bisa juga nggak berat. Balik lagi juga gue yakin dan percaya powerlifter juga banyak yang badan bagus. Betul. Sebenarnya sih cuma beda tujuan aja sih guys. Kalau pola latihan sebenarnya kurang lebih sama. Cuma tujuannya yang seperti saya katakan di awal, powerlifter kan dia harus mengangkat berat-beratnya dengan posisi yang sebaik-baiknya. Kalau binaraga itu dia lebih konsentrasi ke ototnya. Konsentrasi otot tuh dia mesti benar-benar kena ke otot supaya dapat pada saat kita mengikuti lomba itu kualitas ototnya benar-benar bagus gitu. Oh, jadi yang mendasari ikut SBD itu karena rasa keingintahuan bahwa gua bodybuilder seharusnya nggak kalah dengan anak-anak SBD, tapi itu secara positif guys, secara positif. Jadi bukan maksud meremehkan, ini anak SBD enggak, tapi di sini kita melihatnya secara positif bahwa apapun cabang olahraga yang kita tekunin itu kalau kita menekuninya secara benar-benar itu pasti bisa guys. Bisa. Betul. Kan seperti itu kan. Terus waktu itu nyata nggak bisa juara mungkin? Wah, banyak banget. Benar-benar nggak nyangka. Jadi emang gua pada dasarnya memang gua senang latihan berat. Dan jadi ya kayak kita kalau mungkin kan kalau nggak kontes sayang kok ya. Betul. Ya udah, mumpung waktu itu ditanggunginnya oleh Rawo, eventnya namanya Rawo. Betul. Jadi ya udah, gua sebagai suatu inilah wadah gitu kok. Wadah. Supaya gua bisa dilihat orang yang nggak kuat di gym doang gitu. Tapi secara official gua bisa
dapat juara. Bisa dapat juara. Mantep guys, saya aja kayaknya kalau suruh ngangkat berat gitu nggak mampu kan. Angkat tangannya bukan 2, mungkin 4 lagi kan. Terus saya mau korek lagi satu nih, Bro Rocky. Mungkin kalau untuk pola makan nih gimana sih kalau menurut kamu? Kamu kan udah menjalaninya secara langsung. Pola makan Binaraga dan pola makan SPD atau Polter itu sama nggak atau beda? Oh beda kok, beda jauh. Beda jauh. Kalau kita bodybuilder mungkin lebih ke ya jaga kalori intake ya. Kalori intake betul. Terus ada clean mungkin ya. Betul. Kalau ke powerlifter ya justru setidaknya dulu nggak boleh sampai kurang kalori gitu. Defisit. Nggak boleh sampai defisit. Betul. Harus tetap Maintain terus, tetap maintain dan jaga. kalorinya agak tinggi sih kok. Bedanya hanya di pola makannya guys, karena memang kalau untuk powerlifter kalorinya memang kebutuhannya lebih tinggi dibandingkan dengan Jauh. Binaraga. Binaraga kita mainnya defisit kok. Defisit. Ya udah. Oke dah guys, ya mungkin dari situ aja guys ya podcastnya saya untuk bersama Bro Rocky tentang bagaimana permulaan asal mulanya dia di dunia gym, terus bagaimana dia selama ini bisa menjadi sampai juara SPD. Ya mungkin sampai di situ podcast saya hari ini. Terima kasih, jangan lupa untuk subscribe dan like konten saya. Untuk ke depannya ada konten-konten yang lain yang bisa berguna untuk kita semua. Oke, Bro Rocky, terima kasih. Oke guys, see you. Terima kasih sudah mengklik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu mensupport channel ini terus untuk upload hampir tiap hari. Terima kasih guys, thank you.